Memotong habis batang utama pohon kayu bukan berarti akhir dari pertumbuhannya. Fakta botani membuktikan, potongan ekstrim seperti ini justru memicu ledakan pertumbuhan baru yang jauh lebih masif dan terarah. Banyak pemula takut melakukan pemangkasan besar karena khawatir tanamannya akan stres. Padahal, jika diperhatikan pada pinggiran luka di batang ini, ada proses biologis luar biasa yang sedang terjadi pada kulit kayu. Dalam dunia bonsai, teknik ini dikenal sebagai trunk chop atau pemotongan batang utama. Jari pada referensi visual menunjukkan area kambium, yaitu lapisan sel meristematik aktif yang berada tepat di bawah kulit luar. Saat batang dipotong, dominansi apikal, kecenderungan hormon auksin untuk fokus memanjangkan pucuk tertinggi, langsung terhenti seketika. Sebagai gantinya, seluruh cadangan energi pohon didistribusikan ulang secara cepat ke area batang bawah. Kondisi ini memaksa tunas-tunas dorman yang tidur panjang untuk pecah menjadi cabang baru. Bersamaan dengan itu, sel-sel kambium merespons luka dengan membelah diri secara agresif, membentuk jaringan kalus tebal penutup luka yang perlahan menggulung untuk menutupi area kayu keras. Fakta botani yang jarang disadari adalah, pohon tidak menyembuhkan luka seperti manusia memperbaiki kulit, melainkan mengisolasinya. Sel-sel kayu lama di tengah potongan akan tetap ada, sementara jaringan kalus baru dari pinggir kambium menelan area tersebut demi mencegah masuknya patogen dan jamur pelapuk. Proses ini sering difasilitasi oleh aplikasi salep kambium untuk menjaga kelembaban agar sel tidak mengering. Teknik pemotongan ini sangat vital untuk menciptakan karakter bonsai kelas dunia. Efek utamanya adalah penciptaan taper atau pengecilan batang yang drastis dari pangkal ke pucuk. Batang bawah menjadi sangat besar dan kokoh, sementara cabang baru di atasnya berukuran jauh lebih kecil. Transisi ukuran inilah yang memberikan ilusi optik pohon raksasa berumur ratusan tahun di alam liar meskipun baru ditumbuhkan dalam pot. Penumpukan energi di pangkal juga memicu keluarnya perakaran radial yang kuat. Arah percabangan baru pun dapat dikontrol melalui seleksi tunas dominan untuk mencapai keseimbangan asimetris yang estetis. Luka besar masa lalu yang berproses alami oleh jaringan meristematik ini bertransformasi menjadi pondasi karakter paling artistik. Sebuah bukti nyata bahwa respons adaptif alam jauh lebih dinamis dari yang kita duga. Pohon ini tidak dililit kawat raksasa, tapi batangnya berotot seperti binaragawan. Butuh waktu puluhan tahun untuk membentuk lekukan ekstrim ini. Banyak orang mengira ini adalah hasil pahatan seniman. Faktanya, ini adalah karakteristik genetik alami pohon sianci. Saat pohon ini menua dan mengalami tekanan pembatasan ruang akar, lapisan kambiumnya merespons dengan pertumbuhan asimetris. Jalur yang mengalirkan nutrisi paling aktif akan membengkak lebih cepat. Para master bonsai memanfaatkan fisiologi ini menggunakan teknik directional pruning secara berulang sejak dini. Setiap potongan pada cabang utama memaksa aliran getah membentuk rute baru, menciptakan tekstur urat kayu yang menonjol dan keras. Tonjolan otot ini secara anatomi membuat struktur batang sianci menjadi sangat padat serta tahan terhadap pelapukan. Karakter batang tua yang dramatis ini menaikkan nilai seninya hingga ratusan juta rupiah. Ketika melihat bonsai berotot ekstrim, Anda sedang melihat rekaman fisik perjuangan adaptasi pohon tersebut selama puluhan tahun. Batang sekecil ini bisa dibentuk meliuk ekstrim tanpa patah. Banyak yang mengira pohon butuh waktu puluhan tahun untuk punya lekukan dramatis. Padahal, ada teknik khusus yang sering luput dari perhatian mereka yang baru memulai. Perhatikan cara ini. Alih-alih melilitkan kawat langsung ke cabang, ahli bonsai menggunakan kawat aluminium tebal sebagai cetakan utama. Batang tanaman kemudian ditempelkan dan diikat perlahan menggunakan kabel tis. Teknik ini mengalihkan tekanan tekukan dari jaringan kambium langsung ke kawat utama. Secara botani, sel xilem dan floem pada tanaman muda masih sangat elastis. Selama jenis pohonnya bukan tipe kayu getas, teknik kerangka luar ini berlaku untuk hampir semua spesies. Hasilnya, aliran nutrisi tetap lancar sempurna. Pertumbuhan tidak terhambat oleh lilitan kawat yang mencekik, membuat pembesaran batang jauh lebih optimal. Dalam hitungan bulan, batang ini akan mengeras, merekam jejak lekukan ekstrim ini secara permanen, menjadi mahakarya anatomi hidup yang bernilai tinggi.